Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwan Rahmayadi. NPM saya 1814100056 dari Teknik Informatika semester 4 Karyawan Universitas Majalengka. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas besar matematika diskrit kelompok 4, yaitu rumus tentang pohon biner. Sebelum masuk ke pohon biner, saya menjelaskan sedikit definisi pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Di sini kita bisa lihat ada 4 buah gambar, ya. Saya anggap ini gambar A, B, C, dan D. Untuk gambar A dan B itu kenapa disebut pohon, ya kan? Dikarenakan graf-grafnya itu terhubung walaupun tak berarah. Kemudian yang gambar C disebut bukan pohon dikarenakan memiliki sirkuit, ya kan? Di sini kan disebut pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit, sedangkan yang gambar C ini mengandung sirkuit, yaitu titik A, B, F, dan A. Kemudian yang gambar D ini bukan pohon dikarenakan tidak terhubung antara A dan B, C dan D nya itu, makanya disebut bukan pohon. Kemudian hutan atau forest adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen dalam graf terhubung tersebut adalah pohon. Jadi intinya kumpulan dari pohon-pohon disebut hutan. Nah, contoh gambar di bawah ini yaitu hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Oke, lanjut ke sifat-sifat properti pohon, yaitu teorema. Misalkan G sama dengan himpunan F dan E adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya n, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekivalen. Yang pertama adalah G adalah pohon. Yang kedua, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. G terhubung dan memiliki M sama dengan N satu buah sisi. M itu sisi, N itu sama dengan jumlah simbol atau titik dikurangi 1. Jadi jumlah sisi tidak akan melebihi jumlah simbol atau titik. Kemudian G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Masuk ke materi utama atau rumus utama, yaitu pohon biner atau binary tree adalah pohon n-array dengan n sama dengan 2. Pohon yang paling penting karena banyak aplikasinya. Setiap simpul dalam pohon biner mempunyai paling banyak 2 buah anak. Dibedakan antara anak kiri atau left child dan anak kanan atau right child. Karena ada perbedaan urutan anak, maka pohon biner adalah pohon terurut. Di sini ada 2 buah contoh pohon biner yang berbeda, di mana perbedaannya itu yang A, B, D-nya ini condong ke kiri, ya. Kemudian yang gambar B ini A, B, D-nya ini condong ke kanan. Ini dua buah pohon biner yang berbeda. Kemudian jenis pohon biner yang pertama yaitu jika semua simpul terletak di kanan atau kiri saja, maka disebut pohon condong. Kemudian jika semua simpul terletak di kanan saja, maka disebut pohon condong kanan. Dan kemudian apabila semua simpul terletak di kiri saja, ya, ini kiri, maka disebut pohon condong kiri. Nah, gambar ini bisa menjelaskan bahwasanya saya anggap ini gambar A ini condongnya ke kiri, maka disebut pohon condong kiri, dan gambar yang B ini condongnya ke kanan, maka disebut pohon condong kanan. Kemudian di sini ada gambar pohon biner penuh. Di sini kita lihat titik-titiknya atau simpulnya saling berhubung dan full gitu, tidak ada yang kosong. Lanjut, pohon biner seimbang.
Pada beberapa aplikasi diinginkan tinggi upah pohon kiri dan tinggi upah pohon kanan yang seimbang, yaitu berbeda maksimal hanya satu. Di sini kita lihat gambar T1, T2, dan T3. T1 dan T2 adalah pohon seimbang, sedangkan T3 bukan pohon seimbang. Kenapa T1 dan T2 disebut pohon seimbang? Dikarenakan upah pohon kanan dan upah pohon kiri T1 dan T2 itu cuma beda satu saja. Nih, kita bisa lihat yang T2 ini ya, yang ujungnya ini cuma hilang satu ya, satu baris. Kemudian sedangkan yang T3 kenapa disebut bukan pohon seimbang? Dikarenakan upah pohon kanan itu lebih dari satu, makanya tidak disebut pohon seimbang. Itu bisa lihat ini garisnya itu ada dua yang kosong, makanya disebut bukan pohon seimbang. Kemudian masuk ke terapan pohon biner. Yang pertama yaitu pohon ekspresi. Pohon ekspresi yaitu pohon biner dengan daun berupa operan dan simpo, dalam juga akar berupa operator. Nah, daun atau operan itu kalau di dalam gambar ini yaitu A, B, C, dan E huruf. Kemudian simpul dalam atau operator yaitu tambah, kali, bagi, dan tambah ya di sini ya. 2. Pohon keputusan. Pohon keputusan yaitu digunakan untuk memodelkan persoalan yang terdiri dari serangkaian keputusan yang mengarah ke solusi. Contoh pada gambar ini yaitu A bagi B bisa menghasilkan A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A. Kemudian yang B lebih besar dari A ini bisa menghasilkan B bagi sama dengan C. B bagi C. B bagi C ini bisa menghasilkan B lebih besar dari C atau C lebih besar dari B. Nah, untuk C lebih besar dari B ini menghasilkan solusi C lebih besar dari B dan B lebih besar dari A. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kode awalan, yaitu himpunan kode, misalkan kode biner sedemikian sehingga tidak ada anggota kumpulan yang merupakan awalan dari anggota yang lain. Ya. Di sini kita bisa lihat contohnya pada gambar ini. Pohon biner dari kode prefix ini yaitu 000, 001, 01, 1011. Ini diambil dari akhir sebuah rangkaian pohon pada gambar. Jadi 001, 000, 001, 1011. Keempat, kode Huttman. Bisa dilihat tabel di sini ada simbol dan kode ASCII untuk simbol ABCD, kemudian kode ASCII-nya bisa dilihat di layar. Kita lihat contoh rangkaian bit untuk string A, B, A, C, C, D, A. Ini rangkaian kode ASCII-nya. Ini kita ambil dari tabel di layar ya. Untuk A itu 01, 00001 dan seterusnya, kita bisa lihat. Kemudian untuk 7 kali 8 sama dengan 56 bit, ini 7 itu diambil dari jumlah huruf A, B, A, C, C, D, A, dan untuk angka 8 ini diambil dari jumlah angka kode ASCII. Jadi 7 kali 8 sama dengan 56 bit. Oke, lanjut yaitu tabel kekerapan atau frekuensi dan kode Huttman untuk string A, B, A, C, C, D, A. Di sini kita lihat tabel di layar untuk simbol kekerapan, peluang, dan kode Huttman. Untuk simbol A, B, C, D, soalnya di sini di string A, B, A, C, D, A cuman ada A, B, C, dan D rangkaiannya. Untuk kekerapan atau frekuensi 3121 ini, 3 ini diambil dari jumlah huruf A pada string A, B, A, C, C, D, A. Kita bisa lihat huruf A nya di sini ada 3, 1, 2, 3. Nah, begitupun seterusnya. Untuk peluang ini 3/7 diambil dari
frekuensi dibagi jumlah string A, B, A, C, C, D, A. Nah, jumlah string A, B, A, C, C, D itu kita hitung ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Makanya peluangnya itu 3/7. Nah, untuk pada utamanya sama dengan 0 dan seterusnya. Nah, untuk rangkaian bit untuk contoh A, B, A, C, C, D, A ini 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0 diambil dari kode Huttman gitu. Jadi A sama dengan 0, B sama dengan 1, 0 dan dirangkai menjadi rangkaian seperti pada layar gitu. Dan ini ada 13 bit itu diambil dari jumlah rangkaian angka pada layar ini. Kemudian algoritma pembentukan pohon Huttman. Pertama, pilih dua simbol dengan peluang atau probability paling kecil. Pada contoh di atas, simbol B dan D. Kedua simbol tadi dikombinasikan sebagai simbol orang tua dari simbol B dan D sehingga menjadi simbol BD dengan peluang 1/7 tambah 1/7 sama dengan 2/7, yaitu jumlah peluang kedua anaknya. Selanjutnya pilih dua simbol berikut termasuk simbol baru yang punya peluang terkecil. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai seluruh simbol habis. Contohnya pada gambar di layar ini untuk A, B, C, D sama dengan 7/7. Ini mempunyai A 3/7 ya, terpisah karena mempunyai 1. Kemudian sisanya C, B, D 4/7 ya kan. Kemudian C, B, D ini dipisah, C nya menjadi 1 2/7, kemudian sisa BD 3/7. Kemudian BD ini dibagi lagi menjadi B nya 3/7, kemudian D nya sama dengan 3/7. Jadi A sama dengan 0 ya. C sama dengan 1 dan 0, B sama dengan 1, 1 dan 0, kemudian D sama dengan 1, 1 dan 1. Yang kelima, pohon pencarian binar. Untuk pohon pencarian binar ini mempunyai konsep T1 itu tidak harus kurang dari R atau root, kemudian T2 itu harus lebih besar dari R. Contohnya ini datanya 50, 32, 18, 40 dan seterusnya. Untuk urutan yang pertama ini 50 itu tadi kan konsepnya itu sebelah kiri T1 dan sebelah kanan ini T2, dan ini yang paling atas itu disebut R atau root. Nah, untuk T1 harus kurang dari R, yaitu ini R nya itu kan 50, yang kurang dari 50 sama dengan 32 ya kan? Kemudian yang lebih dari 50 sama dengan 60. Nah, ini mohon maaf ada kesalahan, ini harusnya 60. Kemudian yang 32 ini harus lebih, yang ini kan jadi R nih sekarang T1 nya itu di sini harus lebih kecil dari R yang di sini, yaitu dari 32 lebih kecilnya itu 18. Kemudian yang sebelah kanannya harus lebih besar, yang lebih besar dari 32 yaitu 40. Kemudian ke bawah sini 18 ini jadi R, kemudian yang kurang dari 18 sama dengan 5, yang lebih dari 18 sama dengan 25. Begitupun yang sebelah kanan, ini 60 ya. Yang sebelah T1 atau sebelah kiri itu harus lebih kecil. Nah, ini 52, ini 60. Kemudian yang sebelah kanan ini lebih besar, yaitu 70. Jadi seperti itu urutannya. Kemudian untuk penelusuran atau travel satuan binar, yang pertama pre-order R atau root T1, T2. Jadi ini cuma sekedar urutannya ya. Untuk pre-order itu R dulu dari R, kemudian T1 dan kemudian T2 secara pre-order. Kemudian untuk in order T1, R, T2. Untuk post order itu T1, T2 dan R. Nah, untuk pre-order ini langkah-langkahnya itu yang pertama kan diminta untuk kunjungi R, kemudian kunjungi T1, kemudian kunjungi T2 secara pre-order. Ya, intinya cuman pengurutannya aja yang berbeda antara pre-order, in order, dan post order.
ini pre-order, order, post order, kita bisa lihat urutannya dari rumus, yaitu pre-pick, in-pick, atau post-pick. Untuk per order itu dari kali ke tambah, kemudian ke A, kemudian bagi, kemudian ke B, dan ke C. Kemudian dari sebelah kanannya ini dari kurang ke D, kemudian dari kali, E, dan F. Begitupun dengan in order dan post order. Demikian penjelasan tentang pohon biner. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ada kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan. Sekali lagi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.